Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rinal Fajri, NIM 1825064, program studi manajemen semester 5B. Sini saya sebelumnya akan memperkenalkan mengenai jawaban pertanyaan dari soal ujian akhir semester metode penelitian. Ya, ini ada nampaknya 10 soal. Nah, di sini masuk ke pertanyaan yang pertama, yakni mengenai pengertian riset, perumusan masalah penelitian, tujuan dan serta manfaat penelitian. Masuk yang pertama, ini mengenai riset. Riset ini adalah penelitian suatu masalah yang secara bersistem, tentunya bersifat kritis maksud kami, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan serta mengungkap fakta baru. Masuk yang ke selanjutnya, yakni perumusan masalah. Ya, ini artinya pertanyaan mengenai masalah sebuah hal ataupun kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang secara singkat, padat, dan jelas. Sedangkan maksud dan tujuan serta manfaat penelitian ini adalah kegunaan dari hasil penelitian tersebut, baik yang bersifat kepentingan untuk pengembangan program ataupun ilmu pengetahuan. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Untuk memulai suatu penelitian, seseorang peneliti harus dapat menetapkan masalah penelitian tersebut dengan tepat dan benar. Jadi bagaimana caranya kita untuk menentukan masalah penelitian tersebut dengan tepat dan benar? Di sini saya menjawab yang pertama, yakni bagaimana kita menemukan suatu masalah secara formal, yakni terdiri dari rekomendasi penelitian, analogi, renovasi, serta dialektikal. Yang kedua, yakni rumusan masalahnya hendaklah jelas dan padat. Selanjutnya, yakni rumusan masalahnya harus berisi implikasi, tentunya dengan data yang real, bagaimana suatu masalah tersebut memang dapat kita pecahkan menjadi suatu wawasan atau pengetahuan baru. Selanjutnya, yakni rumusan masalah tersebut dalam bentuk membuat hipotesis. Baiklah, di sini masuk ke pertanyaan yang ketiga, yakni mengenai pengertian masalah. Di sini kami mengambil mengenai pengertian masalah yang diterjemahkan oleh seorang pakar ahli, yakni Surya Brata. Beliau mendefinisikan masalah ini adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, tentunya antara kebutuhan dengan data yang tersedia. Masuk ke pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian, kemudian uraikan dengan contohnya. Yakni di sini saya menjawab pertanyaan nomor 4, yakni masalahnya, yakni yang pertama masalah sosial yang saya ungkap, yakni permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar, yakni di bidang manajemen. Contohnya suatu perusahaan yang saya ambil contoh, yakni di bidang peron usaha sawit, yakni perlunya kita lakukan bina kedekatan masyarakat agar tidak terjadi konflik mengenai antara usaha berpengaruh atau tidak pun usaha kita terhadap masyarakat sekitar. Adapun yang kedua, yakni pengalaman pribadi. Dalam artian ini berdasarkan masalah pribadi yang memerlukan jawaban yang empiris untuk mengetahui bagaimana pengalaman tersebut bersifat mendalam. Selanjutnya, yakni pernyataan pemegang otoritas dalam bisnis. Contohnya di sini kami mengambil, yakni di bidang manajemennya, Dinas Perdagangan mewajibkan setiap usaha ataupun perusahaan di bidang perdagangan wajib memiliki perizinan seperti TDP, SIUP-nya, AMDAL-nya, dan lain sebagainya. Yakni berupa legalitas usaha. Masuk ke pertanyaan yang nomor 5, yakni mengenai kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian tersebut layak untuk diteliti. Mengenai kriteria masalah tersebut, di sini kami menjawab beberapa poin, yakni yang pertama, masalah tersebut masih bersifat baru, yakni masalah tersebut belum pernah diungkap ataupun belum pernah diteliti oleh orang lain. Yang kedua, yakni aktual, selanjutnya praktis, yang selanjutnya yakni sesuai dengan kemampuan peneliti. Maksudnya ialah adalah
yakni kemampuan dari segi peneliti dengan yang akan diteliti mampu dalam pelaksanaannya. Selanjutnya soal nomor 6, yakni apakah suatu penelitian harus memiliki hipotesis? Di sini kami menjawab mengenai pertanyaan nomor 6. Di sini saya menjawab ya, karena dalam suatu masalah penelitian penting adanya hipotesis. Karena sebab hipotesis merupakan dasar sebuah penelitian itu diharuskan. Dengan adanya hipotesis suatu penelitian, biasanya akan dibuktikan apakah hipotesis tersebut dugaan kita sebelum penelitian dengan hasil penelitian yang akan kita ungkap. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yakni soal nomor 7, yakni mengenai yang dimaksud dengan hipotesis. Di sini saya menjawab hipotesis ini adalah anggapan dasar ataupun jawaban sementara terhadap suatu masalah yang masih bersifat praduga ataupun dugaan sementara. Selanjutnya masuk ke soal nomor 8, yakni mengenai sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Di sini saya menjawab beberapa pertanyaan, yakni yang pertama, bagaimana kita dari segi peneliti sendiri membuat hipotesisnya, maksud kami yakni dari teori konsepsi. Selanjutnya bagaimana kita meneliti hasil-hasil penelitian terdahulu, kita teliti ulang kembali. Yang selanjutnya bagaimana kita merealisasikan individu terhadap suatu dan pengalaman. Masuk ke pertanyaan nomor 9, yakni mengenai di dalam penelitian mengharuskan untuk melakukan pengolahan data. Bagaimana menurut kita pengolahan data tersebut? Pentingkah pengolahan data tersebut? Di sini saya menjawab pertanyaan nomor 9. Saya menjawab itu sangat penting. Karena apa? Disebabkan pengolahan data tersebut merupakan suatu elemen yang tentunya sangat penting yang seharusnya guna memberikan suatu jawaban ataupun informasi yang ada, sehingga data tersebut berguna untuk memperjelas sebuah penulisan penelitian. Hal tersebut juga menyebabkan keaktifan pada sebuah penulisan dalam penelitian, sehingga data tersebut bisa menjadi informasi bagi pembaca data ataupun informasi data tersebut. Selanjutnya yakni kami akan menjawab soal yang terakhir, yakni soal nomor 10 mengenai pengertian interpretasi data serta berikan contoh interpretasi data dan contohnya. Baiklah, di sini saya menjawab soal yang terakhir tersebut mengenai maksud ataupun pengertian dari interpretasi data. Interpretasi data ini saya menjawab sebuah bentuk dari kegiatan ataupun untuk melaksanakan pengembangan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang tentunya bersifat kriteria maupun pada sebuah standar tertentu. Selanjutnya, secara umum interpretasi data ini merupakan masalah pada suatu tafsiran, arti, penjelasan makna, pandangan ataupun pendapat teoritis yang tentang suatu objek, baik pun berupa data, tafsiran, dan lain-lain sebagainya. Masuk ke contohnya, yakni misalkan dari data statistik jumlah penduduk suatu pedesaan berdasarkan rata-rata penghasilan dan jenis kelamin warga desa tersebut. Selanjutnya, sehingga maksud kami interpretasi data tersebut untuk memperoleh informasi tentang pengaruh besarnya jumlah warga yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan, sehingga dapat kita ambil perbandingan berapa jumlahnya. Mungkin itulah kiranya beberapa pertanyaan, 10 pertanyaan soal ujian akhir semester metode penelitian. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam sukses, salam hebat luar biasa. Wassalamualaikum.